Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Julasa anal afadil yang saya muliakan, para alim, para ulama, sesepuh pilih sepuh, siapa tadi namanya, Bapak Muhammad Julius Purba, spektakuler. Jadi ketua yayasan ya. Wah, Masya Allah, subhanallah. Begitu mulia tapi malah merendahkan diri beliau, insya Allah. Yang saya hormati para bapak kiai yang saya kenal, Kiai Toto Prasetyo, nggih, Toto Prasetyo, beserta keluarga, majelis guru Pondok Pesantren Nurul Hidayah, para wali santri, para santri semuanya yang berbahagia. Ya Nurul Hidayah kan ya? Oh Nur wae. Kok nasib sekali saya ini. Iya tadi pun nggak dengar siapa seharusnya yang dihormati itu, saya nggak dengar, tiba-tiba dipanggil langsung gemeteran saya. Mosok gebiar sholawat, saya itu loh nggak pernah mimpin gebiar sholawat. Sadar diri, sadar rai. Sadar suara saya itu jelek banget loh. Nah, karena untuk gebiar sholawat daripada masyarakatnya bubar, yang mendingan biar vokal-vokal tertentu saja yang main ya. Alhamdulillah malam ini saya bangga, meskipun tadi gemeteran, tapi ternyata malam ini begitu saya perhatikan saya bangga. Bangga kenapa? Karena saya berhadapan dengan wajah-wajah ahli surga. Kalau jadi yo nek sido, kadangkala kalau dilihat memang wajahnya surga, tapi kadangkala nek nek ngono kuwi yo kaya neraka. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukan tanpa alasan. Wis gak usah mukodimah aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin mengatakan seperti ini. Man jalasa indal alimi sa'ataini, barang siapa duduk di sampingnya orang alim 2 jam saja, apa maneh apalagi kita ini berada di pondok pesantren Nur Hidayah, wis gak diragukan lagi, banyak para alim, banyak para ulama. Yes. Tentang alim ulama nanti ngapa ini? Tentang alim ulama nanti penjelasannya. Barang siapa duduk di samping orang alim, manjalasa indal alimi sa'ataini, 2 jam saja, au akala ma'ahu lukmataini,
atau makan bersama orang alim 2 suapan, 20-an. Tadi sudah dikasih makan Bapak Ibu? Ya udahlah, kalau tidak dikasih memang nasib sampean nggak beruntung. Tadi saya alhamdulillah begitu datang disuruh makan lauknya ikan debu. Ini memang kesukaan saya, setiap kali saya ceramah di Selat Panjang itu saya cari itu ikan debu gitu di sana. Lah kok di sini sudah ada ikan debuknya. Duduk bersama orang alim 2 jam. Terus yang kedua, makan bersama orang alim 2 suapan. Taruhlah itu, apa itu snack-snacknya Bu, ndang dimakan lah, silakan dimakan. Ausami aminhu kalimata ini, atau mendengarkan ucapan orang alim 2 kata saja. Yang penting Bapak Ibu jangan berkata-kata. Mendengarkan 2 kata tapi jangan berkata. Yang nomor 4, au masya ma'ahu khutwataini, atau melangkah jalan bersama orang alim 2 langkah saja. A'tahullahu ta'ala jannataini, Allah bakal memberikan 2 surga. 1 surganya kullu jannatin mislu dunya marrataini, setiap 1 surga ibarat 2 kali dunia seisinya. Subhanallah. Makanya ini saya katakan wajah-wajah ahli surga. Yang penting duduk bersama orang alim 2 jam. Tadi sudah 1 jam toh, tinggal saya 1 jam lagi. Ini saya perhatikan yang termasuk masuk surga apa enggak itu ya tergantung ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kok sebelum sampai 2 jam kok sudah pulang? Jatah surganya untuk yang masih tetap. Kenapa kok Rasulullah berkata seperti itu? Subhanallah. Orang alim ini adalah pusakanya, pakune bumi ki wong alim kuwi. Kalau seandainya sudah Allah menghendaki hari kiamat wong alim mulai entek. Lah sekarang sudah berkurang sebetulnya. Tapi begitu masuk pondok pesantren Nur Hidayah, alhamdulillah Rabbil alamin, masih ada ulama, masih ada kiai, masih ada yang membawa meneruskan ajaran Rasulullah pernah berkata, al ulama suruju ummatika. Ulama itu adalah lentera, lampu umatmu. Coba bayangkan malam ini kalau tidak ada lampu, jelas peteng dedek. Peteng dedek. Suruju ummatika, lentera umatmu. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para laulal ulama lakana nasu kal bahain, andaikan tidak ada ulama niscaya manusia seperti binatang ternak. Naudzubillahi min. Oh, masih ada ulama, masih banyak kiai saja, ya Allah. Banyak sekali yang orang tidak mengindahkan, orang sudah tidak mau peduli dengan ulama. Ingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, sedikit katanya tapi berbahaya kenyataannya. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang di suatu masa di mana umatku jauh dengan ulama, jauh dengan orang-orang alim yang ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan mengadab, Allah akan menguji, Allah akan menyiksa dengan 3 perkara, 3 siksaan. Dengar ibu, dengar bapak, makanya kita harus dekat, sayang, menghormati ulama.
Apa 3 perkara yang akan diujikan, yang diberikan kepada umat manusia itu? Pertama, al-awalu yungza'ul barokah min kasbihim. Yang pertama, Allah bakal hilangkan berkah yang diusahakan. Pak, kalau kita bayangkan kenyataan sekarang dengan zaman dulu berbeda sekali. Orang zaman dulu sepeda motor paling satu kampung cuma satu. Orang satu kampung yang makannya makan nasi cuma berapa orang? Hanya orang-orang kaya saja. Yang lain sepeda ontil, yang lain lagi apalagi yang lain juga ada yang cuman bisa berjalan kaki. Yang lain boro-boro naik sepeda motor, sepeda dayung, ontil saja jarang-jarang. Itu zaman dahulu. Mungkin zamannya Pak Muhammad Julius Purba. Ini ngalami dulu Pak ya? Ngalami. Susah sekali ini kehidupan zaman dulu. Ya Allah, mau makan kadang tidak ada yang dimakan. Zaman dulu anak menangis karena kepengen makan. Zaman sekarang anak menangis karena disuruh makan. Loh, saya punya anak kecil Bu, disuruh makan gak mau malah menangis. Tapi zaman saya kecil dulu saya menangis karena pengen makan gak ada yang dimakan. Kepengen makan ayam saja zaman saya ada 2 kemungkinan. Ayamnya yang sakit gak bisa dijual lagi, dipotong untuk dimakan, atau saya yang sakit gak sembuh-sembuh baru dipotongkan ayam. Iya, zaman dulu. Masya Allah. Tapi zaman dulu orang-orang masih takut, hormat terhadap orang-orang alim, dihormati betul para kiai itu zaman. Bukan berarti saya minta dihormati, ndak nggih. Ndak, jangan salah paham. Yungza'ul barokah min kasbim, akan dihilangkan berkah yang diusahakannya. Zaman dulu itu karena taat dengan para ulama, taat dengan para kiai, ngestoaken dawuh apa yang disampaikan oleh para ulama, para kiai. Insya Allah meskipun rezekinya tidak banyak, tetapi rezekinya Masya Allah, rezeki itu kalau berkah Bu, rezeki itu kalau berkah, kalau seandainya rezeki itu dimakan, diajak ibadah itu ringan sekali. Zaman dulu Bu, zaman dulu Pak, ini sekampung paling ya TV hanya satu lah, TV hanya satu. Itu jarang orang nengok. Setiap malam Jumat di sana suara dibaan, di sana suara al-berjanjian, di sana manakipan, di sana masjid belum ada loudspeaker. Tapi meskipun sudah belum ada loudspeaker, ada suara azan dari jauh sana dengar. Hayya 'alas shalah. Kan suara saya nggak enak kan? Nggak enak sekali, makanya kalau suruh mimpin kadroh, aduh ampun saya. Bisa sih bisa, tapi daripada sampai nanti ngeluh, kepalanya pening ini. Hayya 'alas shalah, jauh sana musola masjidnya masih terbuat dari bambu, dibuat rukuk, dibuat sujud, dia bunyi kriek kriek kriek. Tapi karena rezekinya berkah, denger itu, denger pada datang ke musola, datang ke masjid. Nah sekarang ini banyak sekali orang Islam tetapi tidak patuh dengan ulama. Musolanya, masjidnya Masya Allah. Pertama saya datang ke sini kaget, sekaget-kagetnya, Masya Allah. Ini pesantren Nur Hidayah baru lahir. Tadi saya katakan pesantren bungsu tapi bongsor. Bangunannya sudah ngedap-ngedapi menurut bahasa Inggris itu. Tak
takjub saya melihat seperti ini. Masya Allah, masjidnya bagus, loudspeakernya keras, hayya 'alas shalah, keras suaranya. Tapi karena apa, rezeki yang dimakan tidak berkah, tetangganya masjid saja nggak dengar. Bu, itu di daerah mana? Di daerah Amerika. Hayya 'alas shalah, padahal tonggo tetangganya masjid itu nggak dengar. Kenapa? Ya ngono kuwi, kadang yang nggak dengar itu bukan yang muda-muda saja, yang tua-tua pun juga kokoen. Apalagi, tapi alhamdulillah sekarang ini TV-TV sudah berkurang, malah kalah dengan HP. Kalau zaman dulu nonton TV itu yang nonton TV siapa? Bukan anak muda saja, yang tua-tua pun juga nonton TV. Sambil nonton TV, apalagi yang ditonton itu film India yang pusernya ketok itu loh Bu. Jumpa seae ketok udele. Ya Allah. Lah gitu loh, malam Jumat pesen sama cucunya, nak, saya mau nonton India dulu, nanti kalau apanya itu apa ya, saya mau ngaji Al-Quran dulu, baca Yasin, nanti kalau Indianya sudah mulai dibilangi ya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Wah, Indianya sudah mulai. Sadaqallahul adzim. Loh, ngasih aku terlambat. Ini sudah sampai di mana tadi? Masya Allah. Kalah dengan TV ayat apa itu? Surat Yasinnya kalah dengan TV. Nah ini kalau Allah mencabut, malaikat Israel mencabut nyawanya, terus dimasukkan ke kubur, ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Akhirnya menjawab gelusu-gelusu, cepat-cepat, Uncel India. Masya Allah, berat kalau terjadi seperti ini. Loh, rezeki kalau tidak berkah seperti itu, dikasih, dimakan untuk beribadah, berat rasanya. Lah rezeki itu kalau tidak berkah, Bu, kita jadikan makanan kita bukan semakin kita ini sehat, tapi semakin banyak penyakitnya. Ini zaman sekarang ini bisa dibuktikan, zaman sekarang termasuk saya pun juga begitu, mulai akeh penyakitnya bisa. Rezeki itu kalau tidak berkah, dimakan bukan semakin bertambah sehat, tapi semakin banyak penyakitnya. Kalau orang zaman dulu itu sakit mudah sekali obatnya. Bu, ini yang tua-tua pernah sakit perut. Saya itu dulu waktu kecil sakit perut, ini ngomong sama mama malah ke kebun cari apa, daun sembuhan, usak, waras alhamdulillah. Sakit mata, mama saya itu kalau anaknya sakit mata nggak pusing-pusing, langsung ke belakang, ces. Apa bahasa ces? Ya bilang, dijikukne banyu uyuh setitik dilap neneng moto. Alhamdulillah waras ya. Itu zaman dulu. Loh, saya itu pernah belajar puasa, Pak. Belajar puasa, namanya anak belajar puasa. Sudah gede saja juga seperti itu. Ada apa ya, cipluan, ada apa itu jambu, ada apa, dikumpulkan semuanya. Ada kola, ada dawet, semuanya disiapkan. Begitu sudah Allahu Akbar, semuanya dimakan sampai perutnya kemblekan. Nah kenapa kok sampai kayak ngono kuwi gak ikut terawih? Aduh, perut sakit. Lo perut sakit kebanyakan makan itu. Anehnya kalau zaman mama saya, perut saya ini diambil lagi isinya sama centong. Ngalami Bu.
kok bisa kurang loh. Heran saya ini. Saya ini coba makan kekenyangan kon anu ibunya wis ora iso. Masya Allah. Nah itu rezeki karo berkah, dimakan enak sekali, gak mudah penyakit. Barang sekarang ini Masya Allah, apa yang kurang? 4 sehat, 5 sempurna. Apa yang kita tidak bisa makan? Ayo, semuanya ada toh ya. Tapi kadangkala dokter yang melarang kita makan. Mau makan nasi banyak gak boleh karena gula. Mau makan daging gak boleh karena tensi. Mau ini nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau gini nggak boleh, akhirnya ya seperti itu Masya Allah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya lidahnya termasuk golongan lidah orang kaya, nggih? Nggih Pak, nggih? Walaupun duitnya nggak begitu banyak, tapi asalkan lidahnya kaya, alhamdulillah. Kayak saya ini biasa-biasa saja, tapi lidahnya lidah kaya. Ada sate oke, ada apa tadi, iwak debuk oke, sembarang oke. Nah ini saya punya teman kaya raya, tapi dasar lidahnya itu lidah miskin. Nah ini saya seneng berdampingan dia kalau pergi, kalau mau dibaan, mau apa itu. Karena apa? Dia nggak doyan makan seperti itu. Nah kalau ada soto, terus ada rawon, itu ikannya itu dagingnya naik ke piring saya. Ya iki jane anake wong sugih tapi mulutnya miskin. Mergo ilate betul-betul ndak mau makan daging, nggak mau makan telur. Padahal ketika saya kecil dulu kepengen telur, mama nggak belikan telur, itu saya nelur sendiri itu dulu. Ya Allah ya Rabbi. Itu rezeki kalau berkah Masya Allah luar biasa. Rezeki kalau berkah untuk didik anak ya enak. Pak, rezeki itu kalau berkah untuk didik anak, untuk mondokkan anak ke pesantren, itu enak-enak saja loh, anak diatur gampang. Tapi kalau rezeki itu tidak berkah, anak dipondokkan yondegil. Tukang ngambil sendal temennya. Nah, ada ndak? Masya Allah. Bandel seperti itu, dibilangi pun juga seperti itu. Masya Allah susahnya. Ibunya bapaknya setiap kali mendoakan anaknya, anaknya tetap degil aja. Ternyata rezekinya kurang berkah. Ngapa tidak berkah? Karena barangkali kita ini kurang taat kepada ajarannya para alim ulama. Loh, rezeki itu kalau tidak berkah, Bu, terutama ibu ini, Pak, yang agak sabar punya istri model kayak begini nih. Rezeki itu kalau tidak berkah, Pak, Masya Allah, dikasihkan istri loh, istri pun bukan alhamdulillah. Dek, ini ada 200.000, alhamdulillah. Kok cuman segini? Pak, kok cuman segini? Apa nggak ngerti Bapak sekarang semuanya harga itu mahal? Masuk belanjanya cuman 200.000. Bu, zaman sekarang ini jadi bapak itu susah, Bu. Kalau dulu masih pengantin baru, ibu baju dibelikan ke pasar setahun sekali. Sekarang ini bapak tak payah belikan, ibu cari sendiri lewat online, Shopee, ya Bu ya. Ya Allah, itu kadang Pak, kita tanya sama istri saya, istri tanya sama suami, Pak, ini pengajian ke Nur Hidayah ini kan nanti ketemu sama Pak Yai di sana. Saya enaknya pakai baju apa, Pak? Baju biru aja lah. Ditunggu sekali keluar bajunya warna merah. Bu, ditanya sama bapaknya, loh, tadi minta tanya, pendapat saya baju biru, sekarang kok baju merah, kok punya baju merah itu dari mana? Pagi tadi saya beli
Loh katanya kemarin nggak punya duit kok bisa beli? Duitku sendiri kok. Lah duit dari mana? Betok arisan. Ya Allah. Oh jangankan seperti itu, jangankan yang online seperti itu yang berbentuk baju, sampai lontong saja ini kadang online. Itu di daerah Amerika. Ya Bu? Ya. Semuanya serba online. Kalau begini caranya Bapak, kalau tidak laki-laki bener, aduh, setiap hari di apa itu untuk ngurusi nafkahnya ibu yang semakin banyak seperti itu, akhirnya jantungan Bapak dibentai terus. Kalau memang kurang nafkahnya, akhirnya Bapak mengi mati. Bu, Pak, sampean kalau punya istri seperti itu yang cepat digantikan BPKB-nya saja. Bu, hati-hati loh nggih. Soalnya zaman sekarang ini kalau ibu tidak pinter-pinter mempertahankan suaminya, pelakor sekarang ini lebih banyak, pelakor sekarang lebih cantik ternyata. Lah sampean juga seperti itu minta sama bapaknya ya. Waduh, minta bedak sing aneh-aneh, bedak pon sudah blenger, ganti bedak kliwon. Bedak kliwon ganti bedak wardah, bedak, ya Allah, macam-macam bedak dipakai. Itu dipakainya kalau mau pengajian, kalau mau arisan, kalau mau PKK-an, kalau mau kondangan, ya Bu nggih. Ya kita delok ayu-ayu mergo arepe ketemu saya ini. Tapi coba Pak kalau di rumah, lenger nyawa. Pakai parfum, kalau di rumah bukan parfum tapi presker. Bapak masuk kamar kepengen mencium istrinya, lah keningnya ternyata presker, neng kene balsem. Pakai kutang tahu BH-nya saja hampir putus. Kalau mau tidur itu yang dipakai disambung tali rapi. Ya Allah, udah rada dibebas nih Pak. Kalau tidak dibebaskan jantungan itu. Jadi kalau rezeki itu tidak berkah seperti itu, boro-boro bersyukur. Saya pikir kita ini kadang kalah dengan yang namanya binatang kodok. Tahu kodok Bu nggih? Kodok itu walaupun binatang nggak berakal, dia itu kalau minta hujan, Masya Allah, ngaji Al-Quran, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, wis kok terus cepet, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Begitu turun hujan, Masya Allah, ngaji Al-Qurannya makin bening suaranya, makin mantep. Semalam suntuk ngaji Al-Quran terus, ya Allah. Bunyinya apa? Kun ing kuntum, kun ing kuntum. Masya Allah Bu, Pak. Binatang tidak berakal minta dikasih hujan. Semalam suntuk dikasih hujan, langsung ngaji Al-Quran, bening suaranya bagus. Ibu-ibu ben-bengi diudani rene syukure. Maksudnya iki dikai banyu udan, aja salah paham kok diudani iki piye. Ya Allah. Ini yang pertama, rezeki kalau tidak berkah, pertama dipakai untuk ibadah sulit. Yang kedua, bila digunakan untuk apa itu membiayai anak kita, bukan menjadi anak kita makin taat kepada Allah, kepada kedua orang tuanya. Kalau dibelanjakan untuk nafkah istri kita, nafkah untuk anak kita, ini banyak kurang terimanya. Ini sebab rezeki tidak berkah tersebut. Kenapa rezeki itu kok tidak berkah? Sebab jangan salahkan siapa-siapa, memang diri kita sendiri ini kurang taat, kurang patuh dengan ajaran para ulama. Beri klien nggih, monggo grup kadro.
Lho lah kok malah turu ki piye Golkar? Silakan tunjukkan merahmu. Nah. Sumbangkan suaramu yang terbaik, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun صل على سيدنا
سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسل Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi orang itu kalau jauh dengan ajarannya para ulama, para kiai, para pembawa ilmu fikih, fuqaha, Allah bakal memberikan azab 3 perkara. Yang pertama diberikan azab, dihilangkan berkah yang diusahakan. Itu contoh tadi, berkahnya rezeki itu hilang, bisa terjadi seperti itu. Wasaniyatu yusallituhumullahu sultan doliman, sultanan doliman. Allah bakal memberikan ujian dengan bentuk, yaitu seorang pemimpin yang zalim. Ini saya tidak menyalahkan pemimpin ini, pemimpin itu, pemimpin termasuk pemimpin rumah tangga kita, Ibu. Pemimpin rumah tangga kita, pemimpin desa kita, pemimpin kecamatan kita, bahkan pemimpin negara kita kok sampai berbuat dolim, itu jangan salahkan mereka, tapi sebaiknya salahkan kita sendiri, kurang taat dengan ajaran para ulama. Sampean punya pemimpin rumah tangga jenenge bapak, suami, masya Allah. Sampean gak kepingin nggih suaminya itu mau nikah lagi? Islam memperbolehkan sebetulnya, tapi nek wong wedok, orang perempuan mana yang mau dimadu? Mencari perempuan yang mau dimadu, nah ibarat seperti mencari kuda yang bertanduk, nggak enek ceritane. Tapi ingat sampean ya kudu hati-hati tenan. Loh, suami kita lah kok ternyata masya Allah galaknya luar biasa, bikin sakit hati, bikin sakit diri, bikin sakit-sakit segalanya, masya Allah. Jangan salahkan suami ibu, tapi salahkan diri ibu sendiri. Barangkali saya kurang taat dengan ajaran para ulama. Bu, ini kan momen peringatan Isra Mi'raj. Sebetulnya momen peringatan Isra Mi'raj itu intinya adalah kita diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu caranya bagaimana, kaifiahnya bagaimana, itu yang mengajarkan adalah para ulama kita. Loh, kalau kita taat sholat 5 waktunya, tidak ada hidup di dunia ini yang tidak selesai. Suami ibu menjadi suami yang penyayang, istri bapak menjadi istri yang penyayang. Dengan sebab apa? Kuncinya di dalam sholat 5 waktu. Saiki karek niteni rumah tangga kok ternyata setiap hari bertengkar. Sehari bagai di neraka, seminggu bagaikan di kok kebalik. 6 hari bagaikan di neraka, sehari bagaikan di surga, kok bertengkar terus. Kurang ini kurang itu, dipertanyakan dulu sholatnya. Ini kalau orang sudah sholatnya bagus berarti taat sama ulama itu. Nah, di dalam sholat orang itu kalau ahli sholat, bagaimana dia akan mengalami kesedihan? Wong dalam doa kita duduk di antara 2 sujud itu panjatkan doa 8 perkara loh Bu. 8 perkara yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Rabbi ghfirli warham wajibur. Enak kali tinggal nih.
Rabbi ghfir war wajibur warfa warzuk wahdini wa'fu anni. 8 permohonan kita kepada Allah. 1. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah segala dosaku. Dosa yang membuat kita punya problem ekonomi, problem rumah tangga, problem semuanya. Ini kalau kita sholatnya benar, taat dengan ajaran para ulama, diulang, diajari sholat, dilakukan dengan baik, insya Allah problem semuanya hilang. Karena apa? Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Inilah yang membuat dosa, inilah bertumpuk-tumpuk dosa, akhirnya bertumpuk-tumpuk masalah itu. Warhamni Rabbi ghfirli warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Hidup di dunia ini kalau sudah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, beres kates. Kita ini tidak bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Wes, rahmati Gusti Allah ini, ya Allah. Pertama dikasihani Allah, Bapak Ibu menghirup udara dengan bebasnya, menghirup oksigen dari Allah bebas. Saya pernah 5 bulan, tapi ya nggak sampai 5 bulan lah, beberapa hari sulit untuk bernapas. Sampai sholat ke masjid itu dibantu oleh anak santri, begitu pulang sudah disediakan itu oksigen. Padahal dikurangi nikmat Allah untuk menghirup udara saja itu sudah kayak gitu rasanya. Loh, selama ini kita menghirup udara Allah bebas tanpa dikenakan pajak seperti itu loh. Masya Allah. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Wajaburni, dan lindungi aku ya Allah. Alhamdulillah, dengan perlindungan Allah kita mau keluar. Tadi catatannya arepe nabrak kucing, gak sido nabrak kucing. Kita jalan-jalan di situ tadi ternyata ada ular kobra mau nyatek kita, tapi gara-gara kita sholatnya wajaburni, lindungi aku, alhamdulillah ular kobranya nggak nyatek. Wajaburni, yang tadinya kaki kita mau nginjak telepong sapi nggak jadi nginjak. Kenapa? Kaki kita memang ada matanya, tapi mata kaki kita nggak bisa melihat itu semua. Kalau kita berjalan menghadap ke sana, ke depan, tidak nengok ke bawah kita, alhamdulillah Allah melindungi. Wajaburni warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Manusia itu memang sudah diangkat oleh Allah. Manusia adalah makhluk Allah tercipta paling mulia, tapi di antara sekian manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang semakin tinggi iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Napa niku wau? Intinya doa kita panjatkan kepada Allah dalam sholat. Warfa'ni warzukni, beri aku rizki ya Allah. Rezekinya meskipun pas-pasan, yang penting membuat diri kita tenang dan damai. Subhanallah, itulah rezeki yang barokah. Warzukni wahdini, beri petunjuk aku. Wa'afini, ampunilah aku. Wa'afuni, sehatkanlah aku. Wa'fu'ani, dan ampuni segala dosaku. Masya Allah, 8 permohonan ketika kita sholat ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah beres kates hidup di dunia, tidak kurang suatu apapun. Bapak, ini saya kemarin pas ada pengajian itu saya baca, di antaranya ini rahasiane wong lanang, iki nek konco rata omong iki, Apa kata Rasulullah?
orang laki-laki itu kalau sholatnya berjamaah, orang laki-laki itu kalau sholatnya berjamaah, apalagi jamaahnya di masjid, Masya Allah, la yusibuhu fakrun abada, tidak bakal terjangkit fakir selama-lamanya. Sampai kaget aku. Iya, perasaan saya yang teriak kok malah saya yang kaget itu. Aduh. Entah operatornya rodok anu ini. Artinya lawan politik saya kayaknya. Ya. Jadi begitu rahasianya laki-laki. Kalau kepingin rezekinya itu tidak pernah terputus, la yusibuhu fakrun, tidak terjangkit fakir, yaitu kita laksanakan sholat kita berjamaah. Kenapa? Di samping jamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Kenapa? Nah, Pak, saya juga sering sholat sendirian. Saya biasa sholat berjamaah. Apa yang membedakan? Orang itu kalau sholatnya sendiri acak-acakan, apalagi kalau orangnya itu sudah pinter, sudah tahu ilmunya. Yang wajib ditutup ketika kita sholat itu apa? Dari pusir sampai lutut. Akhirnya cuman pakai sarung saja di atas pusir, di bawah lutut sudah selesai, nggak pakai baju. Kadang pakai baju, bajunya baju Golkar tahun 1913, ada tulisannya lanjutkan. Itu kalau sholatnya di rumah acak-acakan. Duh, pakai topi juga kadang enggak. Ini pakai topi juga seperti orang yang baru saja kalah main dadu. Masya Allah, Bu, saya itu juga punya istri. Kadang saya memperhatikan istri saya. Memang apa di dalam syariat Islam itu bagi wanita ketika kita mau sholat ditutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Loh ngono ki istri saya pun tak perhatikan karena dia pun juga ngerti. Yo langsung pakai telepon biasa itu loh. Ngono kuwi yo ora kotangan. Loh, ibu juga kan kadang-kala ngono. Ya iki lho sing garai iki. Lo kan nggak sempurna. Coba kalau seandainya berjamaah ada temannya izin dia nggak pakai itu ya. Ondel-ondel ada. Laki umur 50 tahun sudah mulai koyok wewe gombel itu nanti. Apa bahasanya BH, badan hukum. Sudah mulai berbadan hukum, Masya Allah. Yaitu gara-gara sholatnya kalau nggak berjamaah makanya pahalanya cuma 1. Karena apa? Ya acak-acakan itu tadi saya sudah merasakan. Aku dewe yang sholat kok ning omah wis gak beres kabeh. Tapi coba kalau ke masjid berdandan rapi, nggak baju sing apik, dipakai minyak wangi seret-seret, segarnya, disureni, topinya pun ditoto rapi seperti ini, nggak koyok orang kalah dadu seperti ini, ndak, insya Allah. Wes, sudah seperti itu kita bawa sajadah, gantengnya luar biasa. Makanya hitungannya 17 juga dari situ, termasuk dari jalannya. Yes, ya Pak G, la yusibuhu fakrun abada, dia tidak akan pernah terjangkit miskin. Loh, sampean itu kalau ternyata tidak miskin tapi mohon maaf tidak fakir, nanti dibilangi Allah Cina itu loh ndak pernah sholat juga kaya. Ya Allah. Cina itu tidak sholat tapi juga kaya. Kaya seperti itu belum tentu kita bisa merasakan tidak fakir. Fakir itu apa artinya? Adalah butuh. Orang itu kalau sudah fakir, ini apa saja kurang. Bu, Pak, saya masih kecil itu dulu tukang kerja nyangkul di sawah orang. Kadang saya masih kecil dulu juga buruh
nutu, tahu nutu, menjadikan padi menjadi beras, itu nutu bahasa saya itu. Saya kerja seperti itu. Kenapa? Saya kerja karena anak orang miskin, kerjanya di tempat orang kaya. Tapi zaman sekarang ini karena rezekinya tidak berkah, sholatnya kurang. Sekarang yang kerja itu malah orang kaya kerja kepada orang miskin. Tuku beli traktor, nyupir traktor, padahal traktor pekerjaan enggak apa, itu ngolah tanah itu kan pekerjaan orang miskin dulu. Sekarang orang kaya yang traktor. Dulu itu yang menuai padi itu orang-orang miskin ani-ani. Tapi sekarang itu orang beli apa itu mesin seperti itu. Masya Allah. Makin kaya, semakin fakir, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Percayalah Bapak, yang namanya rezeki itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau seandainya kekayaan itu atas dasar kerja keras orang, tentu saya ini tergolong orang yang nggak punya duit. Ini saya bercerita tahun 94, saya itu punya murid sanawiyah kelas loro, baru naik kelas 2 sudah nggak mau sekolah lagi. Dia apa? Kerja di PT Siak Raya Timber. Nah ini Raya Timber. Kerja juga nggak lama, tapi terus akhirnya kerja borong. Masya Allah, sekarang truknya saja sudah ada 3. Pajero Sprott punya 1, Dewi Fortuner duwe 1, Mbak Nova punya 2. Loh, saya gurunya, saya lebih pinter, saya juga ya jenjang pendidikannya lebih tinggi, mobil saya sampai sekarang masih Xenia aja. Xenia masih Xenia aja. Ini kalau dibandingkan rezeki, mestinya kalau diukur kerja keras saya karo pintere, saya sugih aku lah ya. Tapi nyatanya enggak. Lo malah bojone wae wis loro. Maune 3 sing siji wis dicerai, saiki sik loro. Lah aku ya panggah siji ae lho. Berarti kan kalah segi ekonomi. Tapi segi tidak pikirnya, tidak butuhnya. Wah, siang malam digunakan kerja terus, duwe bojo ayu pun ra sempat ngeloni. Duwe pajero panas njaba njero, duwe Fortuner, duwe apa, tapi jarang numpai. Lah saya walaupun Xenia setiap hari saya ajak keliling-keliling dia, ya sempat ngeloni bojone barang yoan. Ayo penak ndi? Ayo. Ini menandakan tidak fakir. Meskipun dunyane enggak sepiro, tapi tidak fakir, tidak selalu merasa kurang dan kurang itu tadi. Yes. Ini yang terakhir, yang nomor 3. Iki jam piro to? Kesuwen ora? Ora piye lho, aku ya selak mampir ning kantor PJNO ada Gus Nabil ini. Ya tadi ditelepon ketua PAC Pager Nusa bahwa Gus Nabil datang peletakan batu pertama. Nah ini singgah di kantor PJNO, saya disuruh mampir ke sana biar ketemu. Yang terakhir, orang yang jauh dengan ajaran ulama, apa kata Rasulullah? Yang pertama dihilangkan berkah yang diusahakan, yang kedua dipimpin oleh pemimpin yang dolim, kemudian yang ketiga wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Dia nanti akan keluar dari dunia alias mati dia tanpa membawa iman. Naudzubillahi min. Kalau toh kita rezekinya tidak berkah, masih kita dapat pertahankan. Kalau toh seandainya kita dipimpin oleh pemimpin yang dolim, asalkan kita masih bisa makan, masih bisa melaksanakan ibadah, seiso kumpul karo anak bojone, sik seneng alhamdulillah. Tapi kalau sudah mati tanpa membawa iman, sia-sia hidup kita selama di dunia ini. Naudzubillahi min. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu sama-sama alhamdulillah
Ini di sini ada pondok pesantren Nur Hidayah. Nur cahaya, hidayah petunjuk. Saya yakin mereka-mereka ini adalah insan-insan pendidik, tokoh-tokoh pejuang agama Allah yang patut kita dukung. Bagaimana cara mendukungnya? Dukungan kita untuk menuju keberhasilan itu pertama harus ada santrinya. Santrinya ini ya, nggih. Sahabat santri nggih. Santri siap tempur, siap berjuang, siap berjihad. Jihad melawan apa? Jihad melawan kebodohan kita. Itu yang pertama santri. Ada santrinya, ada kiainya, ada gurunya. Alhamdulillah, gurunya sudah lengkap di sini. Saya tahu di sini. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada orang tuanya. Anak santri semuanya punya orang tua? Enggak, nasib sekali. Iya. Nah ini yang kalau nggak punya orang tua, masih punya orang tua nggak? Masih, ngono kok enggak itu. Orang tua artinya apa? Orang tua ini memikirkan biayanya, memikirkan pendidikan anak melalui biaya. Juga enek to sekolah kok gratisan kuwi. Sekolah perlu, mondok perlu biaya. Yang ngasih makan anak sekian banyaknya siapa masuk? Bapak Julius. Ya. Tapi rata-rata guru-guru itu ya sering honornya saja telat, itu biasa. Alhamdulillah saya tahun 92 itu memang ya sudah diuji benar oleh Allah. Ya wis enggak enak apa-apa nih, tapi sekarang alhamdulillah sudah cukup semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita niat kepada Allah untuk membesarkan, mendidik anak kita, mencetak anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.